2008 guys. Ini nikah 2018 guys. 10 tahun hampiran mas. Loh Bu, ini calon saya seperti ini, kurangnya di mana? Saya dulu pernah selingkuh. Senang nggak bro? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi bersama seorang teman, seorang kakak, dan seorang sahabat yang saya kenal di tempat kerja dulu dan merupakan sebuah orang yang menginspirasi saya mulai dari perjalanan hidupnya, perjalanan usahanya, sampai dengan perjalanan percintaannya. Asik nggak mas? Aduh, jadi melo jadi bahasa. Oke, di sini yang mau saya angkat nih mas, yaitu perjalanan cinta dari Mas Andre. Sebelumnya perkenalkan diri dulu mas. Siapa sih Mas Andre ini? Nama saya Andri Hidayat. Untuk saat ini kesibukan ya masih kerja ngikut orang. Dan sebuah rasa terima kasih saya ucapkan dulu untuk Mas Taufik yang sampai hari ini momen dadakan ya menurut saya. Tadi calling dan ujung-ujungnya Mas aku mau tanya-tanya. Ya udah, jadi tanya-tanya sekalian buat konten mas. Mudah-mudahan ada yang positif, sisi positifnya seperti itu. Selalu ada hal positif yang bisa diambil dari Mas Andre ini. Amin. Sebenarnya Mas Andre ini udah beristri belum sih mas? Alhamdulillah sudah di Sudah. 2018. 2018. Iya. Tapi dilihat dari mukanya masih tuaan kayak saya ini, Mas. Masih tua saya ini, Mas. Mukanya Mas Andre ini baby face sekali. Dulu dengan istri itu kenalan dari tahun kapan, Mas? Mengingat kalau ditanya istri, kalau seingat saya ya Mas Taufik itu di tahun 2008, di mana saya mulai ya di masa-masa itu saya ikut orang tua di tahun 2008. Wah, 2008 guys. Ini nikah 2018 guys. 10 tahun hampiran 10 mas. tahun. Itu 2008 saya masih SD mas. 10 tahun pacaran dan sampai ke menikah itu suatu komitmen yang luar biasa sih menurut saya mas. Karena di luar sana itu banyak yang namanya menjaga komitmen itu kan sangat-sangat susah sekali mas. Benar. Apalagi Mas Andre ini sampai hampir 10 tahun ya mas ya. 9 tahun lebih itu sudah sangat bisa menjadi inspirasi sebenarnya mas. Yang saya mau tanyain mas, 2008 itu kan masih sekolah tuh mas. SMA ya? Iya ya. SMA. Kalau dilihat dari SMA sebenarnya apa sih yang dicari dari seorang cewek mas? Sebenarnya kalau kita mengingat di mana masa itu masih benar-benar belum menggunakan pikiran gitu, dalam artian apa sih yang lo cari itu. Sebenarnya ketemunya lebih cenderung ke di mana kok yang lain punya pacar gitu loh. Nah itulah masa-masa itu juga saya ya wes lah, saya akhirnya kok menambatkan atau jatuh hati lebih tepatnya seperti itu. Ya kalau mau diingat nggak ada yang dicari, sesuatu halnya termotivasi dari lingkungan. Dari lingkungan iya, ya mas ya. Berarti dari lingkungan teman-teman sudah punya betul. pasangan semua. Iya. Terus berjalan waktu selama hampir 10 tahun kan pasti banyak bener cobaan tuh mas. Banyak bener rintangan yang pasti pernah dialamin tuh mas. Ada nggak sih satu permasalahan besar yang itu sempat membuat komitmen Mas Andre ini dan pasangan goyah gitu mas? Kalau ngomongin berbicara ujian ya, itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya terus terang itu bukan menganggap hal yang masalah ataupun beban menurut saya seperti itu. Jadi kalau momentum di mana ujian ataupun dalam sebuah hubungan diuji hingga pada akhirnya saya bisa melewati. Dan perlu saya kasih tahu ya untuk teman-teman, khususnya mungkin ya Mas Taufik lah, ketika saya menjalani hubungan dari kasar ngomong unyu-unyu sampai tua seperti itu, pacaran, banyak orang yang bilang sampai
lu ngeredit rumah atau apa sih Itu pernah dialami saya Iya. juga, Mas. Jadi suatu ketika saya karena gini ya Mas Taufik ya. Jadi dari istri saya, pasangan saya itu dari keluarga yang broken home. Seperti itu. Jadi untuk keluarga saya sendiri hingga pada saatnya saya benar-benar ingin serius ataupun ingin mempunyai sebuah hal yang besok kita seperti ini ya. Itu barulah hal atau ujian tersebut muncul dengan sangat-sangat ya menurut saya susah untuk diceritakan. Jadi halnya dengan restu dari kedua orang tua saya sendiri seperti itu, karena dari istri itu keluarga yang broken home, maafnya ngomong. Tapi jujur saya mempunyai hal yang ya inilah jalan saya, sudah bertahun-tahun saya lewati, dan saya lebih fokusnya ya mengakui, dan itu adalah sebuah yang besar juga menurut saya, karena ketika pasangan saya dengan tidak ada bimbingan dari orang tua, itu bagi saya adalah yang menarik, hal yang menarik gitu loh. Banyak dari anak-anak muda ketika tidak ada kedua orang tuanya atau dari motivasi dari keluarganya, banyak anak-anak yang rusak. Tapi alhamdulillah saya membimbing atau mengarahkan dari mulai zamannya kasarnya ngomong pacaran unyu-unyu tadi, ketika dia harus bertanya ke siapa, harus hal-hal yang mungkin sharing pendapat ya Mas Taufik ya, seperti itu ya. Alhamdulillah saya banyak sisinya gitu loh. Saya harus menempatkan sebagai orang tuanya yang kadang-kadang seperti itu berat banget, itu jujur berat banget, ujian yang berat lah seperti itu Mas Taufik, karena orang tua kan siapa sih yang mau anaknya maafnya ngomong ya dapat yang jauh lebih baik seperti itu ya. Intinya pacar saya atau pasangan saya untuk saat ini tuh memang berasal dari keluarga yang broken home seperti itu. Dari cerita Mas Andries itu kan yang bisa saya tangkap masalah besarnya itu terkendala dengan restu dari orang tua gitu Mas. Iya, karena itu berangsur-angsur Mas. Seperti itu, karena maafnya ngomong orang tua tuh kan banyak ya istilah sekarang anak-anak muda yang mungkin udah tahu juga bibit bebet buah-buahan seperti itu, karena orang tua mungkin maafnya ngomong minggu ini setelah tahu iya, tapi minggu depan ada omongan dari keluarga lain, dari keluarga saya sendiri ya itulah gitu loh. Itu ujian yang sebenarnya maafnya ngomong jadi bola api yang menggulung jadi besar. Dan ketika memang saya harus melangkah dengan saya harus nikah, yaitu itu juga tetap jadi sebuah ujian, karena saya harus meyakinkan kedua orang tua saya. Kan saya rasa banyak nih Mas di luar sana yang merasakan atau yang mengalami kendala yang sama nih Mas, masalah restu, masalah pandangan dari orang tua ke pasangan. Iya. Itu apa sih tipsnya Mas, dan gimana cara Mas Andri ngeyakinin orang tua Mas Andri kalau ini pilihan saya gitu? Itu kan pasti butuh proses. Gimana caranya Mas? Ya, karena kalau untuk memberi arahan untuk orang lain tuh gampang banget Mas. Kita ngomongin orang tuh gampang. Tapi ketika saya berkaca dengan apa yang selama ini saya jalani, apa yang selama ini saya rasakan, karena proses hidup itu adalah belajar. Kemarin saya belum bisa apa-apa hari ini. Begitupun dengan hal hubungan ataupun meyakinkan terhadap orang tua ataupun seperti apa. Kalau saya kuncinya seperti ini. Saya pacaran dengan istri saya ataupun dengan wanita tersebut. Toh kuncinya ya ada di dua orang tersebut gitu loh. Di dua otak kepala itu. Kalau satu di sisi lain maafnya ngomong perempuannya ketika laki-lakinya memang berharap benar ataupun memperjuangkan, tapi kalau wanitanya ya udah bertahun-tahun tapi pada akhirnya nggak ada keniatan untuk serius ataupun hal yang jauh lebih baik ataupun untuk melangkah untuk sebuah hubungan ya mau apa? Yang pada intinya ya ketika mempertahankan, memperjuangkan kalimat-kalimat itu ya kembali lagi ke yang menjalankan seperti itu. Kan untuk orang tua pada intinya berharap anaknya menjalani kehidupan dengan baik. Seperti itu. Yang perlu saya
yakinkan terhadap orang tua, loh Bu, ini calon saya seperti ini, kurangnya di mana. Walaupun ada paradigma atau dogmanya sendiri dari orang tua, ada yang istilah ya Mas ya, buah nggak jatuh dari pohonnya. Lo kita bisa kasih pengertian gitu loh ke orang tua. Ya bukannya kita sok pintar dengan apa yang sebenarnya kita yang jalanin gitu loh. Kita selektif kan seperti itu. Toh kita juga memposisikan diri dalam artian kita memahami apa yang orang tua harapkan. Seperti itu. Dalam artian saya meyakinkan itu dengan tindakan-tindakan ataupun hal yang dulu saya alami itu bisa membuat orang tua percaya, seperti itu Mas. Karena maafnya ngomong Mas, ketika pacaran itu dengan hubungan yang lama, fitnah terutama itu banyak banget kan seperti Sangat, itu. Mas. Iya. Nah itulah di situ kita bisa ambil langkah dalam artian momentum itu kita yakinkan ke orang tua kita baik-baik kok. Kita punya sebuah misi dalam kehidupan ini yang baik. Masa iya sih orang tua nggak ngasih restu? Seperti itu. Berarti kembali ke komitmen pasangan tadi. Benar Mas, seperti itu. Bahas tentang komitmen nih Mas. Iya. Pasti kan di dalam perjalanan ya selama 10 tahun Mas Andre dari SMA, kuliah, Benar. dari kampung masuk ke kota, itu kan pasti melihat banyak-banyak wanita-wanita yang lebih dan lebih lagi loh Mas. Iya. Itu gimana sih caranya untuk menetapkan hati kita gitu Mas? Udah sih ini aja gitu. Kan pasti sempet ada pikiran, wah kayaknya itu lebih nih dari yang saya punya. Itu pasti sempet ada kepikiran gitu sih Mas. Itu gimana sih cara kita untuk ya itu tadi Mas? Sebenarnya gini, dalam hal maafnya ngomong ketertarikan dengan orang lain seperti itu ya, mungkin ketika ada orang yang jauh lebih cantik, menarik, maafnya ngomong bro ya, gue bukannya so apa-apa, kita ini sama mempunyai sebuah kebodohan, kecerobohan, kejelekan lah, maafnya ngomong kayak gitulah. Jadi gua tertarik dengan orang yang cantik itu wajar, cuman kita bisa menyikapinya itu ya dengan bijak. Kalau kita udah punya pasangan, khususnya udah nikah, ya mana bisa kan, mana boleh juga kayak gitu. Tapi kalau dulu maafnya ngomong Mas Taufik, di saat saya juga masih mengalami proses pacaran, ketertarikan dengan pasangan lain tuh itu hal yang menurut saya sering saya alami, lumrah seperti itu. Okay. Dan itu adalah bagian dari ujian berat seperti itu. Ya, menambatkan lebih jatuhnya seperti itu, karena laki-laki kan kalau saya ya Mas ya, itu memilah dan memilih seperti itu. Jadi ya selektif, ketika kita wajar tertarik sebelum janur kuning melengkung bro, seperti itu. Karena kalau kita udah laki-laki kan, waduh, bahunya harus kuat. Semua gitu. cewek bisa ditikung. Iya. Tapi kalau udah nikah jangan. Gitu. Komitmennya kan sudah jadi benar. Kan namanya hubungan tuh Mas, panjang dan lama. Itu pasti kita mengalami namanya adu egois tuh Mas, adu ego tuh kan. Banyak banget. Banyak hal-hal yang kita saling bertumburan sama-sama pasangan. Itu gimana cara Mas Andre menyikapi bersama pasangan tadi Mas? Jadi ketika berbicara tentang sebuah masalah ataupun ego dari sisi pasangan ya, ataupun saya ataupun pasangan saya lebih misalkan dulu lah sering yang namanya putus nyambung. Terus sering putus nyambung juga Mas? Iya. Bisa dihitung nggak Mas? Kalau dihitung, waduh saya sendiri udah benar-benar lupa dah, asli benar. Itu momentum mungkin kalau 5 jari itu lebih, hitungan 5 tuh lebih, seperti itu. Tapi kita di mana masa-masa mungkin setelah kita break terus jauhan, kita ada ataupun dalam hati kecil ya, kok rasanya nggak nyaman gitu loh. Ketika kita bener-bener misalkan gue marah, lo udah ya udahlah ini. Tapi ketika kita udah ngejalani proses beberapa hari, dalam hati kecil tuh nggak nyaman gitu loh. Yang pada akhirnya nggak bisa nih lama-lama nanti diambil orang. Kayak gitu juga berpikir seperti itu. Nah, selama hampir 10 tahun proses berpacaran, ada nggak sih Mas hal yang pernah Mas Andre lakukan itu sampai yang membuat kalau diingat-ingat lagi kok saya jahat banget gitu Mas? Ada nggak sih Mas?
Khususnya jahat banget ke siapa Ke ya? pasangan. Ke pasangan. Pasangan. Ya, Yang mungkin Mas Andre sesalin lah gitu. sesalin itu, saya dulu pernah selingkuh. Waduh. Seperti itu jujur saya menyesal banget, saya minta maaf, khususnya sama pasangan saya. Tapi saya dengan saat ini berjanji, maksudnya menambatkan pemikiran itu dari awal lah. Itikadnya saya dengan istri saya, dengan pasangan yang saat ini, saya udah nggak mau neko-neko yang inilah yang itulah, yang intinya saya udahlah gitu. Ya wis rapi Itu. harap neko-neko. Oh, ya. Jadi kalau udah nikah wis tinggalkan. Oke. Itu salah satu hal yang tidak akan pernah diulangin lagi ya Mas ya. Amin amin. Untuk terakhir nih Mas, ada beberapa kalimat sih Mas untuk pasangan siapa Mbak siapa? Novi. Mbak Novi, tolong ungkapin beberapa kalimat, siapa tahu Mbak Novi nonton. Yang sekarang lagi di mana Mas? Kalau boleh tahu. Kalau istri sekarang lagi di Taiwan. Oh, di Taiwan. Jadi saya guys di kamar ini nggak ada istrinya guys, aman. Aman. Ini pembicaraan antara dua lelaki. Cuman ya jangan dianggap gay juga ya Mas ya. Iya. Aku nggak doyan. Oke, kembali Mas. Kalimat yang apa ya, yang mewakili perasaan Mas Andre kepada Mbak Novi, tolong diungkapkan, siapa tahu Mbak Novi ini menonton Mas. 3 kalimat. Saya bangga kepadamu. Asik. Guys, jadi jomblo ra kepenak guys. Oke, gitu aja guys perbincangan saya sama Mas Andre. Ada tips-tips untuk para pemuda-pemuda yang sedang berjuang mencari cinta atau memperjuangkan cintanya Mas? Untuk pemuda-pemuda yang sedang berjuang mencari cintanya, kasar ngomong, kue harap golek cewek, ya tapi ya kue juga harus berbenah dengan dirimu. Berbenah maksudnya lo tujuannya harap ngopo, mau mencari apa, mau pacaran kah, atau mau memang untuk apa ya Mas, istri atau mencari istri. Cuman kan itu kan proses ataupun tahapannya. Ya sesuatu niat yang baik ya harus diiringi dengan cara yang baik. Seperti itu. Kalau panjang ceritanya ya panjang banget. Yang intinya saya mau berbicara niat dan cara. Ketika niatmu baik, sertai dulu caramu juga. Insya Allah yang baik akan mengikuti. Jangan niatnya baik tapi caranya dipakai yang buruk ya Mas. Itu caranya yang kurang baik ya, mendingan nggak usah. Bagus itu guys. Itulah tadi perbincangan kita dengan Mas Andre yang membahas tentang cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Ya semoga video ini banyak yang nonton ya Mas ya. Amin. Amin. Oke, segitu Agak aja. saya. Nggak ragu. Oke, segitu saja video dari saya. Tetap like, share, and comment serta subscribe. Kalau di channel saya bukan subscribe Mas. Apa itu? Subscribe. Subscribe. Oke guys, dadah, sampai berjumpa di video yang akan datang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.